Karena melihat kasus Rempang ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kanan untuk menyerang pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang soal Rempang. Nah, saya ingin berkonsultasi dengan sahabat-sahabat Ansor Banser selaku penjaga NKRI ini, karena melihat kasus Rempang ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kanan untuk menyerang pemerintah. Ya, padahal ada informasi bahwa kasus Rempang itu sudah ditangani dengan baik oleh pemerintah, tetapi faktanya di lapangan banyak sekali orang-orang kanan yang selama ini anti pemerintah, bahkan anti NKRI. Mereka memanfaatkan kasus ini untuk turut serta manas-manasin, ikut ngomporin masyarakat sana agar kasus ini terus berjalan. Coba yuk kita cek bagaimana sih suara Ansor Banser. Ikuti terus. Ustadz Agung, bagaimana Rempang ini Ustadz? Saya kurang paham pukulan Rio ya. Orang Betawi kan nggak pernah gaul jauh-jauh. Nggak pernah keluar Sumatera, nggak pernah. Nggak pernah ya? Berarti mau digimanain Rempang ini? Kurang paham jadi saya nggak tahu ya. Oke. Rempang mau digimanain itu? Serahkan kepada yang berhak. Pemerintah ya? Iya, betul. Oke. Ustaz, mau digimanain Rempang Ustaz? Ya, kasus Rempang itu kan harus dilihat dari berbagai fakta ya, tidak bisa satu arah saja. Kalau misalkan pemerintah itu tujuannya kan untuk investasi jangka panjang, dan itu manfaatnya juga masalahnya kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat Rempang sendiri ya harus adanya konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat setempat ya. Intinya harus ada titik temu ya. Titik temu dipertemukan dalam satu forum yang mana di situ tabayun, terus baiknya bagaimana antara masyarakat serta tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dari kasus ini itu pemerintah ya bisa jadi dirugikan dengan adanya media-media yang menyerang dengan kasus Rempang itu sendiri. Dan warga Rempang merasa terzolimi karena dikomporin sama pihak-pihak yang menentang pemerintah. Jadi intinya ya itu tabayun serta wasyawirhum fil amr harus dipertemukan dalam satu forum yang di situ nanti ditarik kesimpulan yang sama-sama keduanya itu tidak ada yang dirugikan. Artinya hak-hak warga Rempang harus diperhatikan gitu ya. Ya, harus sesuai wasyawirhum fil amr. Nah, itu aja. Rekomendasi Munas NU kemarin gimana Gus tentang Rempang Gus? Ya, rekomendasi Munas NU di situ kan lebih tertuju pada soal ranah hukum ya. Artinya kalau seseorang merampas hak milik orang lain itu ranah fikihnya kan memang jelas sudah Haram ya? Jelas haramnya ya. Artinya pemerintah harus adil dong. Ya. Persoalan tanah di sana itu kan kalau dalam fikih kan istilahnya ihyaul mawad Gus ya. Betul. Ya kan? Mereka sudah diam sekian tahun di sana, sudah menempati tempat itu. Nah, artinya pemerintah harus mengakomodir suara rakyat gitu ya Gus ya. Ya, misalkan pemerintah mau mengganti kerugian baik itu tanah ataupun rumah ataupun komponen-komponen yang lain, artinya harus sama-sama untung lah, simbiosis mutualisme gitu. Nah, di situ kan bisa didiskusikan antara perwakilan dari masyarakat Rempang sendiri dan pemerintah itu sendiri. Jadi memang ini sebagian pihak memanfaatkan momen Rempang ini untuk menyebarkan berita-berita hoax ya, diantaranya Islam kanan yang memanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintah di era yang terakhir kepemimpinan Pak Jokowi. Bagaimana sikap Ansor Banser Gus terhadap kelompok-kelompok kanan yang selama ini bikin gerakan-gerakan bela Palestina, bela agama bela tauhid, sekarang bela Rempang Gus? Gimana Gus? Katanya mau bikin demo berjilid-jilid. Sekarang juga. Itu manusia cenderung sudah mengklaim ataupun menjustifikasi sesuatu itu sebelum betul-betul memahami kasusnya. Jadi masih setengah-setengah, belum mendalami secara komprehensif, menyeluruh, redik itu yang mendalam. Tapi merasa sudah tahu, oh kasusnya seperti ini, kasusnya seperti ini. Nah, jadi mereka mudah untuk menjustifikasi kasus-kasus yang mana mereka nggak mengetahui betul, tidak menguasai, tidak tamakun, tidak tabakur ya.
tapi mereka sudah merasa paling tahu sendiri. Ya itu yang membuat kacaunya sebuah permasalahan seperti itu, ketika orang bodoh ikut berbicara di ranah yang mereka nggak tahu. Kalau Oke. nggak tahu ya katakanlah. Oke, Saya berarti nggak tahu. keputusan apa hasil perbincangan di Munas Nahdlatul Ulama kemarin sudah benar Gus ya terkait dengan Sudah rempang. betul. Ya, Oke. secara ranah fikihnya, tapi kan PBNU juga melihat dari sisi sosialnya. Ya. Nah, itu kearifan GGNU ya seperti itu. Oke. Mampu menggabungkan antara ranah hukum dengan ranah sosial. Oke. Makasih Gus ya. Siap. Bagaimana menurut sahabat kasus rempang ini? Kalau menurut saya Rempang ini memang harus dikelirkan dulu masalahnya di mana dan efeknya bagaimana. Artinya butuh pengkajian lebih mendalam ya. Dan pemerintah harus menyiarkan informasi publik nggak secara detail, jangan sepotong-potong. Karena kalau sepotong-potong itu akan nanti terjadi opini-opini yang menyebabkan orang itu salah sangka. Salah paham ya. Iya, salah paham. Terus bagaimana tanggapan sahabat? Ini kan banser kan? Iya. Biasanya bawa pentungan kan. Tanggapan sahabat terkait dengan aksi aparat yang kelihatannya ya terlalu apa? Bukan agresif ya. Apa namanya itu? Representatif, responsif. Iya intinya berlebihan lah ya. Gak tahu istilahnya saya kan. Banser yang tahu itu gimana itu sahabat? Sebenarnya kan begini, aparat itu kan harusnya itu mengayomi masyarakat, bukan pendekatannya itu secara sesuai dengan arahan Kapolri, presisi. Oh iya. Dengan apa? Dengan diskusi, dengan ramah tamah, jangan sampai ada kekerasan di situ. Oh berarti aparat dengan warga sana kurang banyak ngopi ya? Iya benar. Oh, Kurang iya. jauh ngopinya. Ya, artinya kita turut prihatin ya terhadap betul. kejadian di sana dan kita sangat menyayangkan itu terjadi dan tentu kita berharap ke depan masyarakat Rempang bersabar ya. Betul. Bersabar dan mendahulukan diskusi. Ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan baik dari pihak aparat maupun pihak masyarakat sana. Betul. Pesan buat masyarakat Rempang khusus nih. Khususnya buat masyarakat Rempang ini, ya yang pertama itu mereka itu harus duduk bareng. Yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ridwan, duduk bareng. Bagaimana ini menciptakan solusi, jangan sampai menciptakan masalah. Jangan sampai masalah ditimbun dengan masalah lain. Masalah lagi, harus ada solusi. Pegadaian dong. Iya, harus mengatasi masalah tanpa masalah. Oke. Saya mau bilang gitu dari tadi, cuma takut dibilang promosi pegadaian. Jadi saya akan memilih diksi yang lain sehingga solusi yang kita sampaikan itu betul-betul mengena pada masyarakat. Gitu ya, sahabat ya. Siap. Oke, terima kasih sahabat. Oke, sahabat sekalian, di belakang saya itu ada Gus Menteri Mursyid Thoriqoh ya, Mursyid Thoriqoh Al-Ansori. Di belakang saya juga ada Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nur Ansor DKI Jakarta, dan saat ini saya telah berhasil mewawancari beberapa sahabat di gedung Pimpinan Wilayah Gerakan Nur Ansor DKI Jakarta berkaitan dengan kasus Rempang. Semua mungkin hanya bersifat basa-basi, tetapi kalau kita renungi, kita hayati, semua yang disampaikan oleh sahabat Ansor Banser tadi memberikan manfaat kepada kita. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.